Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herdinanda Imzaki Satriansyah dengan NIM 241151093. Ini menjelaskan tentang apa itu prinsip kesetimbangan kimia. Pernahkah kalian merasa seperti hidup ini berada dalam kesetimbangan? Di satu sisi kita bekerja keras, di sisi lain kita butuh waktu untuk beristirahat. Begitu juga dalam dunia kimia. Ada kondisi di mana segala sesuatu harus seimbang untuk berlangsung dengan baik. Inilah yang kita sebut dengan kesetimbangan kimia. Kita akan menyelami dunia kesetimbangan kimia, memahami bagaimana reaksi kimia bisa berada dalam keadaan seimbang dan bagaimana kita bisa memperangi proses ini untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Mungkin kamu tidak sadar, tapi kesetimbangan kimia ada di mana-mana, mulai dari proses pembuatan obat-obat atau industri makanan, hingga tubuh kita yang selalu menjaga keseimbangan kimia untuk tetap sehat. Mari kita mulai untuk melihat lebih dekat. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih keseimbangan kimia itu. Oke. Keseimbangan kimia itu adalah keseimbangan yang terjadi ketika laju reaksi maju dan laju reaksi mundur dalam suatu sistem kimia berada dalam keadaan yang sama, sehingga konsentrasi zat tidak berubah lagi. Di sini ada contoh reaksi reversibelnya, yaitu A plus B sama dengan C plus D, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seperti karbonasi minuman, ke hemoglobin yang ada di darah kita, atau transportasi oksigen. Jadinya saya akan menjelaskan prinsip dasar kesetimbangan kimia. Yaitu pertama adalah hukum kesetimbangan Le Chatelier. Menyatakan bahwa jika sistem dalam kesetimbangan diberi gangguan seperti perubahan konsentrasi, suhu, atau tekanan, sistem akan memproses dan merespon dengan mengubah kondisi untuk mengurangi gangguan tersebut. Yang kedua adalah penyetimbangan dinamis. Reaksi yang terjadi dalam kedua arah maju dan mundur, namun konsentrasi zat tidak berubah karena laju reaksi maju sama dengan laju reaksi mundur. Selanjutnya adalah sifat kesetimbangan kimia. Ya, sifat kesetimbangan kimia ada 3, yaitu yang pertama adalah kesetimbangan dinamis. Adalah di mana reaksi maju dan reaksi balik terjadi pada laju yang sama dalam sistem tertutup, sehingga konsentrasi, reaksi, dan produk tetap konstan, meskipun reaksi terus berlangsung. Yang kedua adalah tidak ada perubahan mikroskopik. Berarti tidak ada perubahan yang terlihat dalam sistem, seperti warna, atau mungkin tekanan, atau konsentrasi zat juga, meskipun reaksi kimia terus berlangsung secara mikroskopis. Hal ini terjadi karena laju reaksi maju dan balik seimbang. Oke, yang ketiga adalah tergantung pada kondisi sistem. Berarti kesetimbangan dinamis hanya tercapai jika sistem berada dalam kondisi tertentu, seperti tertutup, suhu dan tekanan stabil, serta tanpa gangguan eksternal mungkin, atau kondisi ini memastikan reaksi maju dan balik dapat berlangsung terus dengan laju yang sama, atau dibilang konstan. Konstanta kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan adalah angka yang menggambarkan posisi kesetimbangan dalam suatu reaksi kimia. Konstanta ini dihitung berdasarkan konsentrasi atau tekanan dari reaktan dan produk saat sistem berada dalam keadaan kesetimbangan. Nilai K menunjukkan sejauh mana reaksi telah berlangsung menuju produk atau kembali ke reaktan. Jenis-jenis konstanta kesetimbangan. Yang pertama adalah Kc. Konstanta kesetimbangan yang dihitung menggunakan konsentrasi molar atau mol per liter untuk reaksi dalam larutan. Untuk reaksinya adalah dengan rumus sebagai berikut. Di sini A, B, C, dan D dalam tanda kurung adalah konsentrasi molar dari masing-masing zat pada kesetimbangan. Yang kedua adalah konstanta kesetimbangan yang dihitung menggunakan tekanan gas. Dalam ATM atau PA, untuk reaksi yang melibatkan gas. Misalnya, reaksi dalam rumus berikut. Konstanta kesetimbangannya adalah
sebagai rumus berikut. Di sini, P menunjukkan tekanan parsial. Posisi kesetimbangan berdasarkan nilai K. K lebih dari 1, reaksi cenderung menghasilkan lebih banyak produk daripada reaktan, sehingga posisi kesetimbangan condong ke produk. K kurang dari 1, reaksi cenderung menghasilkan lebih banyak reaktan daripada produk, sehingga posisi kesetimbangan condong ke reaktan. K sama dengan 1, posisi kesetimbangan berada di tengah antara reaktan dan produk. Pengaruh suhu terhadap K. Konstanta kesetimbangan bergantung pada suhu. Pada suhu yang lebih tinggi, reaksi endotermik yang menyerap panas akan memiliki nilai K yang lebih besar. Sementara, reaksi eksotermik yang melepaskan panas akan memiliki nilai K yang lebih kecil. Saya akan memberikan beberapa contoh reaksi kesetimbangan yang sering ditemukan dalam kimia. Yang pertama adalah reaksi pembentukan amonia, proses Haber. Reaksi ini digunakan dalam industri untuk menghasilkan amonia atau NH3 yang penting untuk pupuk dan bahan kimia lainnya. Reaksi ini berlangsung antara nitrogen N2 dan hidrogen H2. Dengan rumus sebagai berikut, pada kesetimbangan konsentrasi N2, H2, dan NH3 akan tetap konstan. Reaksi ini dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan konsentrasi reaktan. Yang kedua adalah reaksi dekomposisi kalsium karbonat. Reaksi dekomposisi kalsium karbonat atau CaCO3 pada suhu tinggi menghasilkan kalsium oksida, CaO, dan gas karbon dioksida. Sebagai rumus berikut. Pada suhu tertentu, CO2 yang terbentuk akan berada dalam kesetimbangan dengan CaCO3 dan CaO. Meskipun CaCO3 dan CaO adalah padatan, konsentrasi gas CO2 akan tetap konstan. Yang ketiga adalah reaksi pembentukan karbon dioksida dan air pada karbon. Reaksi pembentukan karbon seperti batu bara atau arang dalam oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Reaksi ini juga dapat berada dalam kesetimbangan di kondisi tertentu. Reaksi ini ada sebagai rumus berikut. Pada suhu tinggi, sistem ini akan berada dalam kesetimbangan antara karbon, C, oksigen, O2, dan karbon dioksida, CO2 di gas. Yang keempat adalah reaksi asam basa, dalam kurung asam asetat dan asam amonia. Pada larutan air asam asetat, CH3COOH dapat berdisosiasi menjadi ion asetat, CH3COO- dan ion hidrogen, H+. Reaksi ini juga dapat berada dalam kesetimbangan dengan rumus sebagai berikut. Pada kesetimbangan, konsentrasi asam asetat dan ion hidrogen akan tetap konstan, tergantung pada suhu dan konsentrasi awal asam asetat. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Yang pertama adalah perubahan konsentrasi, penambahan penggunaan zat, reaktan, atau produk. Yang kedua adalah perubahan tekanan. Hal ini dikhususkan untuk reaksi gas. Yang ketiga adalah perubahan suhu. Reaksi ini memiliki reaksi endotherm dan exotherm. Selanjutnya adalah peran katalis dalam kesetimbangan kimia. Katalis berperan penting dalam kesetimbangan kimia karena meskipun katalis mempercepat tercapainya kesetimbangan, ia tidak mempengaruhi posisi kesetimbangan itu sendiri. Katalis bekerja dengan menurunkan energi aktivasi reaksi sehingga reaksi dapat terjadi lebih cepat. Namun, katalis tidak mengubah jumlah produk dan reaktan pada saat kesetimbangan tercapai. Jadi, meskipun reaksi berjalan secara cepat, konsentrasi produk dan reaktan yang tercapai pada kesetimbangan tetap sama seperti tanpa adanya katalis. Di sini ada contoh penggunaan katalis dalam industrial. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari semua penjelasan ini adalah kesetimbangan kimia adalah bahwa pada keadaan kesetimbangan, laju reaksi maju dan mundur terjadi dengan kecepatan yang sama. Sehingga konsentrasi reaktan dan produk tetap konstan.
Posisi kesetimbangan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, tekanan, dan konsentrasi reaktan atau produk sesuai dengan hukum Le Chatelier, yang menyatakan bahwa sistem akan bereaksi untuk mengurangi perubahan tersebut dan mencapai keseimbangan baru. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Maaf bila terjadi banyak kesalahan secara sedikit maupun banyak. Saya ucapkan mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya Herdinand MC Kadransyah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.